Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fatima, NIM 2015-083. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teoritis kependudukan, di mana penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun perekonomian. Ada dua poin penting dalam membangun perekonomian, yaitu produksi dan kegiatan ekonomi. Poin penting dalam produksi kegiatan ekonomi sendiri yaitu penduduk berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja. Dalam tenaga kerja yaitu ada pimpinan dan ada tenaga kerja, di mana pimpinan dan tenaga kerja ini untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Dalam membahas kegiatan ekonomi akan ada masalah cukup rumit karena yang paling maju pertambahan jumlah penduduk di negara berkembang. Yang dimaksud pertama penduduk yaitu akan menambah jumlah angkatan kerja. Dan di sini ada konsep penduduk. Pada tahun 2013 penduduk ada 240 jiwa, dan yang paling banyak yaitu ada di Tiongkok, India, dan Amerika, dan Indonesia sendiri menjadi urutan paling keempat jumlah penduduk yang paling terbesar. Pada Undang-Undang tahun 2013 nomor 24 tentang penduduk dan perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, di mana di dalamnya itu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Dan di sini ada tingkatan dalam dua kelompok penduduk. Penduduk 15 sampai 64 yaitu penduduk usia kerja, 0 sampai 14 yaitu bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ada dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri yang sudah bekerja, yang aktif bekerja, yang sedang mencari bekerja, dan bukan angkatan kerja sendiri yaitu bersekolah, kuliah, dan pensiun. Di sini pemerintah akan mengatur soal tenaga kerja, yang di dalamnya itu ada pelatihan, perlindungan, dan dalam pekerja sendiri akan selalu menerima upah dan imbalan. Saya Angelin Fatimah Surya Putri, NIM 322 akan menjelaskan tentang pengangguran. Banyak di antara kita yang berpikir kalau pengangguran itu adalah seseorang yang tidak punya pekerjaan dan tidak melakukan apapun. Ternyata pengangguran itu mempunyai istilah lain, seperti seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada pekerjaan sebelumnya. Dan pengangguran ini umumnya terjadi karena jumlah pekerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena pekerja tersebut resign dari suatu perusahaan karena alasan pribadi mereka, seperti saat seorang ingin menikah atau seorang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, atau jika wanita resign pada suatu pekerjaan itu karena ingin menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Seperti contohnya adalah pergantian keterampilan si pekerja dengan mesin canggih yang ada di perusahaan. Nah, dengan ini perusahaan mau tidak mau akan mengurangi jumlah pekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pengangguran natural. Pengangguran ini merupakan bagian dari dua jenis pengangguran utama, yaitu pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Yang selanjutnya adalah pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa pada suatu perusahaan itu tadi menurun, sehingga perusahaan harus memberhentikan sebagian karyawannya dengan tujuan untuk memangkas pengeluaran dalam perusahaan. Seperti yang belakangan ini terjadi, banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK karena menurunnya permintaan barang dan jasa diakibatkan adanya virus corona yang tidak semua orang inginkan. Yang selanjutnya adalah pengangguran jangka panjang. Pengangguran jangka panjang ini terjadi ketika seseorang mencari pekerjaan selama 27 minggu. Yang selanjutnya pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim dalam suatu daerah atau negara tertentu. Seperti contohnya adalah Store Matahari akan membuka lowongan pekerjaan untuk seseorang di atas usia 18 tahun sampai mungkin 25 atau 24 tahun untuk bekerja pada saat bulan puasa
dan menjelang lebaran. Setelah itu, kontrak kerja mereka akan selesai. Selanjutnya adalah pengangguran klasik. Pengangguran klasik ini bisa saja dikenal juga dengan pengangguran upah real atau pengangguran terinduksi. Pengangguran ini terjadi ketika upah minimum provinsi lebih tinggi daripada hukum penawaran dan permintaan. Perusahaan ini harus memberikan upah yang besar kepada karyawan sehingga harus memutuskan hubungan pekerjaan dengan karyawan yang lain. Karyawan yang dipecat ini adalah korban dari karyawan dengan gaji upah tinggi. Terima kasih. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya ada 4, yaitu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini tercipta akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada tenaga kerja. Akibatnya, banyak para tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi, di mana pengangguran ini suatu jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini ada pada saat musim-musim tertentu dalam waktu 1 tahun. Pengangguran ini biasanya terdapat pada sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu hasil tanam dan hasil panen. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setengah menganggur. Nah, di keadaan di mana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Di Indonesia jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu. Jika para pekerja tidak bekerja dalam waktu tersebut, maka digolongkan sebagai golongan setengah menganggur. Saya Nurfadila Agustin akan membahas bab 3 tentang pertumbuhan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Maka dengan mudah diketahui pula kebutuhan dasar penduduk tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang politik seperti hanya pemilih dalam pemilu. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu hal yang sangat penting dalam tatanan negara, karena setiap negara memiliki kebutuhan dan kapasitas yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan di antaranya teori tentang kependudukan. Teori Malthusian. Sebelum Malthus, pemikiran tentang pertumbuhan penduduk hanyalah di mana suatu reproduksi yang merupakan upaya menggantikan masyarakat atau orang yang telah mati dikarenakan jumlah kematian yang amat tinggi. Beberapa pandangan tentang kependudukan sebelum teori Malthusian dan ketidakselarasannya dalam praktek sebelum dan sesudah masa Malthus. Yang pertama, ajaran Konfusian pada masa Cina kuno pada tahun 500 sebelum Masehi menyebutkan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk menjadi nilai output suatu produksi menjadi kurang. Di sini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan penduduk dan luas lahannya dengan cara mengadakan migrasi. Yang kedua, Plato Aristoteles berpendapat bahwa kualitas dalam memproduksi lebih penting daripada kuantitas masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pada abad 17 munculnya merkantilisme menyebarkan doktrin pronatalis yang memandang pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat penting karena merupakan instrumen peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat, ide ini datang dari William Godwin. Dia percaya bahwasannya suplai makanan bisa meningkat drastis dengan adanya teknologi yang maju. Yang teori yang kedua ini yaitu teori Adam Smith.
Pada abad ke-18, Adam Smith dan kaumnya menyatakan bantahan terhadap doktrin protanalis. Kaum ini berpandangan bahwa kependudukan bukanlah masalah yang sangat vital yang mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat, tetapi faktor tanahlah yang sangat penting dalam kaitannya dengan produksi. Teori yang ketiga, teori neoklasik. Beberapa pemikir neoklasik berpandangan bahwa dalam jangka panjang perkembangan perekonomian mengalami stationary state, yaitu keadaan di mana perekonomian tidak akan lagi mengalami pertumbuhan, tetapi hanya diam atau statis. Terima kasih. Nama saya Sidan Syahputra Indra, NIM 347. Saya akan menjelaskan tentang faktor kepadatan penduduk. Pertama, faktor kelahiran. Ini merupakan faktor utama yang dapat paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Lalu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu pemicu terjadinya ledakan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kondisi ekonomi yang lebih baik di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk tinggal di sana. Misalnya UMR di Kabupaten A jauh lebih tinggi dibanding UMR di Kabupaten B. Itu bisa memicu. Lalu faktor iklim dan kondisi alam. Iklim dan kondisi alam di suatu daerah dapat mempengaruhi potensi daerah tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti kita ketahui di belahan dunia ini terhadap iklim dan kondisi alam yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri alam yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis dan kondisi alam yang mendukung baik dari segi tanahnya yang subur maupun lautnya yang luas, kaya akan ikan. Lalu faktor sosial. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif dan cenderung aman atau populer menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap suatu wilayah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk menjaga keamanan yang kondusif tersebut tetap berlangsung meski jumlah pendatang baru di wilayah tersebut bertambah. Dan yang terakhir, faktor bencana alam. Terjadinya musibah berupa bencana alam. Dampak pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi saat ini, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas ekonomi, maka akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan juga mempengaruhi kondisi-kondisi sosial lainnya. Dampak pertumbuhan jumlah penduduk yang pertama, kemiskinan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan sumber daya alam semakin berkurang. Contohnya, jika penduduk semakin banyak, maka akan semakin banyak pula lahan yang akan digunakan untuk tempat tinggal dan juga bahan pangan. Dan pastinya, jika penduduk bertambah, maka akan banyak sekali harus membuka lowongan kerja. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi kemiskinan. Yang kedua, lingkungan yang tercemar akibat kebutuhan manusia, seperti pembukaan lahan baru untuk pemukiman, yang pastinya harus membuka lahan pertanian ataupun hutan yang harus digusur untuk membuka lahan pemukiman tersebut. Contoh lagi, polusi. Saat ini polusi sangat banyak karena banyaknya penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini mengakibatkan banyaknya bangunan yang kurang layak untuk dihuni, seperti dibangunnya rumah di tepi sungai yang terjadi di kota-kota besar. Yang ketiga, pengangguran. Negara berkembang ataupun negara miskin masih banyak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas kurang baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Yang keempat, meningkatnya angka kriminal. Hal ini terjadi karena banyaknya penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dampak negatif yang saya jelaskan tadi, ada pun dampak positifnya, seperti bertambahnya kebutuhan pangan dan sandang, yang dapat meningkatkan inovasi
untuk berkembangnya jumlah dan jenis usaha lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan investasi karena banyaknya kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Anggun, NIM 341 akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah seseorang yang mampu bekerja dan menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi masyarakat sekitar. Pengelompokan tenaga kerja ada dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja adalah masyarakat yang termasuk dalam usia kerja, biasanya berusia mulai 15 sampai 64 tahun. Sedangkan bukan angkatan kerja, yaitu masyarakat yang tidak dalam usia kerja, yaitu berumur 0 sampai 14 tahun atau 64 tahun ke atas. Kualifikasi tenaga kerja ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja terdidik dan terlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan sendiri di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah, yang disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah dan belum sampai ke perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah jumlah kesempatan kerja yang rendah. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Dan yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja tidak merata. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena pusat perekonomian Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa. Dan yang keempat adalah masalah pengangguran. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi dan kualitas angkatan kerja yang masih rendah. Selanjutnya adalah era potret penduduk dan ketenagakerjaan. Yang pertama adalah era pasca kemerdekaan. Era ini ditandai dengan diratifikasinya sejumlah konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia. Di era ini, peraturan dibuat untuk membatasi gerak politis dan ekonomis buruh. Selanjutnya yang kedua adalah era pra-reformasi. Era ini diawali dengan terjadinya perubahan kekuasaan politik pada pertengahan 1960 yang dikenal sebagai Orde Pemerintah Orde Baru. Di era ini, pemerintah Indonesia berhasil menggabungkan sejumlah partai politik atau biasa disebut dengan fusi. Dan yang ketiga adalah era reformasi. Era ini dimulai dari gerakan reformasi pada tahun 1998 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, kondisi sosial, dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang kompleks.